Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis kelayakan buku dari buku Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA edisi revisi 2017. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yulia Endah Lestari. Yang kedua, Romi Ines Istiqomah. Dan yang ketiga, Ahmad Farhan Wahyudi. Untuk selanjutnya, perkenalkan, saya Ahmad Farhan Wahyudi akan menjelaskan kelayakan isi. Yang pertama, kesesuaian materi dengan KI dan KD. Kelengkapan materi. Materi yang disajikan di dalam bab 1 dan bab 2 sudah mencakup seluruh ruang lingkup yang akan dibahas dan dijelaskan oleh pengajar yang bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kompetensi berbahasanya. Keluasan materi. Pada bab 1, menyusun prosedur terdapat beberapa KD diantaranya mengonstruksi informasi berupa pertanyaan, pernyataan umum, dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ketiga, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Kemudian mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Pada bab 2, mempelajari teks eksplanasi terdapat beberapa KD, di antaranya mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Kemudian, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian, mengonstruksi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kedalaman materi. Materi-materi yang ada dalam bab tersebut sudah baik dan sesuai dengan mengajak peserta didik untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis informasi baik secara lisan maupun tulis, melalui pembelajaran menyusun teks prosedur dan mempelajari teks eksplanasi. Berikutnya, keakuratan materi. Yang pertama, akurasi konsep dan materi. Tidak terlalu banyak materi, melainkan hanya contoh-contoh dan penugasan materi yang disajikan dalam buku sesuai dengan apa yang dibahas oleh pengajar atau guru sehingga peserta didik tidak lagi menimbulkan salah tafsir. Akurasi prinsip. Penyajian keakuratan prinsip yang ditampilkan dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia ditandai dengan subtema yang berisikan materi bab 1, menyusun prosedur, dan bab 2, teks eksplanasi, yang sesuai dengan pernyataan KD dan KI dalam prosedur pengisian antar paragraf dalam setiap subbab. Akurasi prosedur. Penyajian berupa prosedur pembelajaran di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia menampilkan akurasi berupa peta konsep pada awal setiap bab dan menjelaskan terhadap KI atau KD yang wajib dicapai peserta didik dalam pembelajaran subtema yang dipelajari, juga penjelasan berupa perkembangan literasi yang berisi pencapaian pada peserta didik baik dalam bentuk latihan maupun penugasan yang disajikan dalam buku. Berikutnya, akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi. Akurasi contoh sudah sesuai dengan keakuratan materi serta keakuratan data yang sudah ada pada contoh yang disajikan, yaitu meliputi membaca, menganalisis, mengidentifikasi, membuat, dan menyusun laporan. Akurasi fakta sudah disusun dengan sederhana dan keakuratan data yang mencakup sebuah informasi, sehingga peserta didik dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan yang ada secara nyata. Akurasi ilustrasi disajikan dengan contoh gambar dan juga berupa tulisan yang dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Akurasi soal, penyajian bentuk soal, dan keakuratan setiap penugasan dan latihan dari setiap subbab di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia menampilkan suatu penugasan berbentuk tabel maupun paragraf yang diberikan pada peserta didik baik individu maupun kelompok.
Penugasan di dalam setiap subbab pada subtema mengikuti pada satu topik dalam bab yang dipelajari, berupa pada bab unit 1, teks prosedur, tugas 1, memahami teks prosedur, tugas 2, merancang teks prosedur, tugas 3, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, yang melatih peserta didik berpikir aktif dalam setiap penugasan yang disajikan dalam buku, baik itu kelompok maupun masing-masing individu dari peserta didik. Berikutnya, yang ketiga, materi pendukung pembelajaran, yaitu keterkaitan fitur, contoh, dan rujukan. Lengkapnya, contoh-contoh gambar dan ilustrasi yang nyata, serta terdapat beberapa diagram untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Kumpulan bahan-bahan rujukan sudah disesuaikan dengan materi yang ada di dalamnya. Penalaran. Penyajian penalaran, kebahasaan, dan pelatihan di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia pada peserta didik terkadang ditampilkan berupa contoh soal yang disusun dengan penugasan peserta didik, sehingga peserta didik dituntut berpikir mandiri dan lebih pada pendalaman materi. Di saat penugasan yang disajikan oleh buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Pemecahan masalah. Semua materi yang disajikan mendorong rasa keingintahuan peserta didik untuk mencari informasi lebih dalam lagi atau ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pokok bahasan yang sedang dipelajari. Komunikasi. Penyajian buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Bentuk komunikasi di dalam pendukung materi pembelajaran berupa evaluasi langsung dari guru terhadap siswa dalam setiap akhir pembelajaran, dalam setiap subbab, dan juga berupa komunikasi antar peserta didik dengan dibentuknya kelompok, dengan komunikasi antar kelompok peserta didik berupa kelompok lain memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan maupun saran, yang kemudian menjadi evaluasi terhadap guru. Penerapan. Penyajian penugasan terhadap peserta didik di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia menampilkan tugas berupa penerapan secara mandiri terhadap peserta didik yang mengharuskan peserta didik kritis, kreatif, dan inovatif, serta penerapan sepihak secara individu baik dalam penugasan maupun latihan yang disajikan dalam buku setiap subbab pada subtema. Kemenarikan materi. Penyajian materi yang ditampilkan dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia cukup menarik. Dipelajari dengan bentuk subtema pada materi bab 1, menyusun prosedur, dan bab 2, teks eksplanasi. Yang setiap subbab memberikan contoh antar paragraf berbentuk bacaan untuk peserta didik itu sendiri. Dan juga berupa wawancara yang disajikan dalam teks eksplanasi, sehingga membuat peserta didik menarik terhadap materi atau juga seakan ingin tahu terhadap paragraf wacana yang ditampilkan. Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh. Penyajian materi di dalam setiap bab pada buku 11 SMA Bahasa Indonesia menampilkan soal berbentuk penugasan dan latihan pada peserta didik yang melatih peserta didik belajar secara individu di dalam latihan yang ditampilkan dalam setiap subbab, sehingga peserta didik akan berpikir secara inkurir, yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga peserta didik lebih mandiri dan dapat merumuskan sendiri penemuannya. Materi pengayaan. Terdapat contoh soal, soal latihan, dan penugasan yang disajikan dengan cukup baik dan bermanfaat untuk melatih pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Romi Inas Istiqomah. Di dalam bab kedua ini menjelaskan tentang kelayakan bahasa. Yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Bahasa yang digunakan dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Bab 1 menjelaskan tentang menyusun prosedur. Bab kedua mempelajari teks eksplanasi, menjelaskan konsep pola. Contohnya seperti ilustrasi, tugas, soal, dan latihan, baik yang abstrak maupun konkret. Dan cukup jelas pada tingkat perkembangan pola pikir peserta didik. Hal ini ditandai dengan kesesuaian bahasa yang digunakan, serta kalimat
per kalimat yang cukup dapat dipahami oleh peserta didik dan tidak terlalu menekankan pada kata yang baku dalam penggunaannya, sehingga peserta didik cukup mampu memahaminya. Dalam ilustrasi, contoh, serta tugas semuanya dijelaskan dengan secara mudah dan langsung menuju pada inti pembahasan, sehingga peserta didik cukup mampu dalam menganalisis ilustrasi dan contoh yang tampilan dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Juga tidak membuat peserta didik merasa kesulitan dalam membacanya dan dapat dimengerti dengan mudah. Yang kedua, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Penggunaan bahasa, konsep, pola, contoh, ilustrasi, tugas, soal, dan latihan, baik yang abstrak maupun konkret, dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Dalam bab 1 dan 2 menjelaskan tidak mengarah pada sara, kekasaran, pornografi, pelecehan, bias gender atau semacamnya yang dapat mempengaruhi dan perasaan peserta didik dalam sisi negatif. Namun juga dalam analisis di dalam bab kedua terdapat teks provokatif berupa demonstrasi massa yang disajikan berupa paragraf teks eksplanasi yang berisi sebuah penjelasan terhadap demonstran itu sendiri, juga berupa narasi yang mengarahkan peserta didik secara negatif jika tidak ada bimbingan dalam pembacaannya. Yang seharusnya dari teks semacam itu diharapkan para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya, namun juga dapat mengarahkan peserta didik pada kekerasan dan bernada kebencian. Yang ketiga yaitu keterpahaman pesan. Dalam bab ini menyusun prosedur dan bab kedua mempelajari teks eksplanasi berisi wacana, uraian, contoh, dan latihan yang mudah dimengerti, komunikatif, dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Jumlah kata per kalimat dapat disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dari 19 kata per kalimat yang cukup dalam penyusunannya. Namun, juga dalam kalimat kata yang melebihi kapasitas dan tidak disertai jeda yang cukup mengganggu dalam proses belajar peserta didik. Yang keempat yaitu ketepatan tata bahasa dan ejaan. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11 SMA ini, yang pertama bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 mempelajari teks eksplanasi sudah sesuai dengan tata bahasa. Buku Bahasa Indonesia dan Pedoman EYD. Dari isi bab 1 dan bab 2, penggunaan ejaan dan tata bahasa berupa tanda baca cukup baku dan teratur dalam pengetikannya meskipun ada kalimat yang tidak disempurnakan oleh tanda baca. Yang kelima yaitu kebakuan istilah dan simbol. Penggunaan istilah dan simbol yang digunakan pada buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia mengacu pada bahasa Indonesia baku dan bidang ilmu tertentu. Dalam penggunaannya ditemukan beberapa bahasa asing yang ditulis dengan huruf miring. Dalam bab 1 ini yang menggunakan bahasa Inggris seperti turn off computer yang ditulis dalam huruf miring dan sama halnya dalam bab 2 yang menggunakan bahasa Inggris dalam contoh paragraf seperti dalam kalimat severe acute respiratory syndrome yang ditulis menggunakan huruf miring karena tidak ada terjemah setelahnya, serta simbol dalam bab 1 dan bab 2 yang tidak terlalu menonjol dan cenderung menampilkan simbol dalam bentuk bahasa asing yang bercetak miring. Yang keenam yaitu tentang keutuhan makna dalam bab. Di sini, dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, bab yang pertama tentang menyusun prosedur dan bab yang kedua tentang mempelajari teks eksplanasi. Pesan atau materi yang disajikan dalam bab 1 dan bab 2 ini mencerminkan kesatuan tema, meskipun bahasa materi dalam bab 1 dan bab 2 lebih mengarah pada penugasan peserta didik yang diikuti contoh serta penjelasan setelahnya.
juga menjelaskan terhadap tema yang ada pada bab 1 dan bab 2, yang mengharuskan peserta didik lebih mandiri dalam pembelajarannya. Yang ketujuh yaitu keutuhan makna dalam subbab. Pesan atau materi yang disajikan dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia dalam satu subbab ini mencerminkan kesatuan subtema. Dalam bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Setiap subbab dari bab 1 dan bab 2 mencerminkan satu kesatuan tema dalam subtema yang diambil dari kedua bab. Meskipun di sini isi lebih mengarah dalam pengayaan peserta didik yang kembali pada subtopik inti dalam buku. Yang kedelapan yaitu tentang keutuhan makna dalam paragraf. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu paragraf memuat satu pokok pikiran dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia. Dalam bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Dari kedua bab, tentunya terdapat paragraf yang menjelaskan materi ajar yang dibahas dalam kedua bab. Seperti dalam bab 1, yang setiap subbabnya terdapat paragraf yang menjelaskan penyusunan prosedur secara bertahap, sehingga membuat peserta didik mudah untuk mempelajari materi yang disajikan setiap subbab dalam subtema. Yang kesembilan yaitu tentang kebertautan antar bab dalam satu buku. Dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia ini, bab 1 menyusun tentang prosedur dan bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Penyampaian pesan antara satu bab dengan bab lain dalam satu buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia mencerminkan keruntuhan dan keterkaitan isi atau kesinambungan. Dalam bab 1 ini menyusun prosedur dan bab 2 ini tentang eksplanasi yang memiliki kesinambungan berupa perkembangan literasi dan penggunaan paragraf yang memiliki keterkaitan antara subbabnya. Sehingga seakan-akan ada penjelasan ulang dalam setiap subbab. Bab 2 yang memudahkan peserta didik dalam pembelajaran serta murojaah. Yang ke-10 tentang kebertautan antar subbab dalam satu bab. Penyajian dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, penyampaian pesan antara satu subbab dengan subbab lain dalam satu bab mencerminkan kesatuan tema, kesatuan subtema dalam subbab, dan kesatuan pokok pikiran dalam satu paragraf. Dari bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Memiliki keterkaitan yang sama dalam setiap subbab yang disajikan dalam paragraf, serta contoh dan penugasan pada peserta didik. Sehingga dalam pembentukan karakter belajar dapat diamati dengan peserta didik itu membaca kembali dari sikap dari setiap subbab yang disajikan. Seperti dalam bab 1 yang memiliki kebertautan dengan bab 2 dalam setiap subbabnya yang digunakan dalam paragraf, serta contoh teks eksplanasi yang disajikan. Yang ke-11 yaitu tentang kebertautan antar paragraf dalam subbab. Dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, keberkaitan antar paragraf dalam subbab dari subtema, penyampaian pesan antar paragraf yang berdekatan dalam satu subbab mencerminkan keruntuhan dan keterkaitan isi. Penyajian dari isi subbab tentu berkaitan dengan antar paragraf yang ditampilkan, seperti dalam bab 2 yang memiliki kebertautan antara subbab teks eksplanasi dengan antar paragraf serta contoh wacana dan contoh soal sangatlah memiliki keterkaitan. Karenanya, untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran dan memudahkan peserta didik mendalami pada materi subtopik. Yang terakhir yaitu kebertautan antar kalimat dalam satu paragraf. Dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, penyampaian pesan antar kalimat dalam satu paragraf mencerminkan keruntuhan dan keterkaitan isi. Dari bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Kedua, bab tersebut dari setiap antar kalimat memiliki keterkaitan dalam penjelasan subtopik dari satu paragraf. Satuan paragraf menyajikan keterangan dari kalimat setiap paragraf yang menjelaskan isi dari subtopik paragraf itu sendiri dan memudahkan peserta didik dalam pengambilan simpulan suatu materi
atau bahan ajar itu sendiri. Pada bab ketiga menjelaskan tentang kelayakan penyajian. Yang pertama yaitu tentang kekonsistenan sistematika. Buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia terdapat sistematika penyajian dalam setiap bab yang taat asas. Di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia sudah memuat peta konsep, namun juga menampilkan kembali KI atau KD dalam isi buku. Pendahuluan atau apresepsi yang disediakan buku juga sudah selesai dengan penyajian setiap subbab pada subtema. Isi yang memuat materi dari bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 teks eksplanasi lengkap dengan penjelasan konsep dan latihan yang disajikan setiap subbab, serta penugasan peserta didik dari subbab pada subtema, serta penutup untuk setiap bab yang memuat evaluasi pada peserta didik. Yang kedua yaitu tentang keseimbangan antar bab. Di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, uraian materi bab pertama menyusun prosedur dan bab kedua teks eksplanasi, juga berbahasa dan bersastra, serta keseimbangan latihan keterampilan mendengarkan dalam subtema bab 1 dan bab 2. Juga melatih peserta didik dalam keterampilan berbicara, membaca, dan menulis dengan secara individu maupun kelompok dalam penugasan antar bab disusun secara proporsional, serta latihan pada setiap subbab yang melatih peserta didik lebih terampil dalam berbahasa dan bersastra dalam setiap subtema dalam materi, dengan mempertimbangkan muatan KI dan KD yang dipilih untuk subtema yang disajikan pada peserta didik dalam setiap subbab. Yang ketiga, yaitu tentang keruntutan konsep. Penyajian kegiatan berbahasa dan bersastra dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia dari materi bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 teks eksplanasi. Kedua bab yang disajikan buku dimulai dari yang mudah ke yang lebih sukar, yang menampilkan peta konsep serta KI atau KD dalam subtema, serta satuan paragraf yang menjelaskan per subbab, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, seperti halnya dalam bab 1 yang dimulai dengan teks penyusunan prosedur dalam setiap subbabnya, menampilkan contoh latihan dari yang sederhana berupa teks prosedur, tata cara mematikan komputer, sampai kompleks berupa teks eksplanasi yang dilanjutkan pada subtema kedua. Dari yang dekat dengan lingkungan siswa ke lingkungan yang lebih luas, dengan menampilkan teks prosedur berupa informasi umum yang dekat dengan lingkungan siswa sampai dengan wacana yang ditampilkan dalam subtema kedua berupa paragraf eksplanasi. Yang keempat, tentang kesesuaian atau ketepatan ilustrasi dengan materi dalam bab. Kesesuaian ilustrasi dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia yang digunakan tepat sesuai dengan materi bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 teks eksplanasi. Dari ilustrasi yang disajikan dalam paragraf per subbab yang disajikan dalam paragraf memiliki ketepatan berbahasa dan bersastra yang disajikan dalam subbab pada subtema bab pertama dan bab kedua, yang memudahkan peserta didik dalam menganalisis latihan dari setiap subbab. Yang kelima, tentang berpusat pada peserta didik. Penyajian materi berbahasa dan bersastra dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang terlihat pada penugasan dan latihan peserta didik dalam pembelajaran setiap materi bab pertama menyusun prosedur dan bab kedua teks eksplanasi, yang menyajikan latihan dan penugasan dalam isi setiap subbab dalam buku pada subtema, baik untuk dikerjakan secara mandiri maupun kelompok oleh peserta didik. Yang keenam, tentang ketergugahan metakognisi peserta didik. Penyajian materi dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia dapat mengarahkan peserta didik untuk berpikir lebih tentang apa
mengapa, dan bagaimana mempelajari materi pelajaran, dan juga dalam setiap subbab dapat memotivasi peserta didik dalam berpikir kritis dalam pembelajaran dengan cara memberi tanggapan terhadap guru dengan cara yang menyenangkan untuk melatih peserta didik dalam pembelajaran kritis. Ini akan menggugah pendekatan metakognisi dalam penyajian materi dengan bentuk pemecahan masalah, serta mengevaluasi penyelesaian tugas dalam metakognitif alami. Yang ketujuh yaitu tentang ketergugahan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, termasuk melalui metode inquiry atau eksperimen. Di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, penyajian materi berbahasa dan bersastra dapat menggugah peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif serta berpikir mandiri dalam latihan setiap subbab yang disajikan. Juga antar paragraf yang menggugah peserta didik berpikir inovatif mendalam terhadap latihan, termasuk melalui metode inquiry atau eksperimen, ilustrasi, analisis kasus, dan soal penguasaan. Penyajian materi dalam bab pertama menyusun prosedur dan bab kedua teks eksplanasi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan serta membandingkan apa yang peserta didik temukan. Yang kedelapan yaitu tentang metode pembelajaran tematis. Penyajian materi di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, bahasa dan sastra dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain, seperti dalam materi bab pertama, menyusun prosedur yang dapat dikaitkan dengan mata pembelajaran berupa prosedur komputer atau IT, dan juga dalam bab kedua, teks eksplanasi yang dapat dikaitkan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan budaya, yang mendalami hubungan sebab akibat di antaranya. Tentunya dalam konteks keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis untuk peserta didik. Yang kesembilan yaitu tentang variasi penyajian. Di dalam buku kelas 11 SMA Bahasa Indonesia, tentunya materi disajikan secara variatif, sesuai dengan materi subtema, seperti halnya dalam bab kedua, teks eksplanasi. Pada setiap subbab menyajikan kepahaman teks eksplanasi sehingga dalam proses pembelajaran dapat menarik, dan juga pada subbab ketiga mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi yang menggugah perhatian peserta didik dalam belajar teks eksplanasi itu sendiri, juga membuat variasi penyajian dalam subtema mudah dipahami oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lestari, NPM 093. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis pada bab kelayakan penyajian, subbab kelengkapan penyajian. Butir 10 pengantar. Analisis. Inti pengantar di awal buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11 terdapat bagian isi. Pendahuluan, yaitu pengertian materi pada setiap bab. Rujukan, teks, tabel, gambar mempunyai identitas judul dan rujukan. Pelatihan, buku teks ini memuat tugas-tugas yang sudah diberikan dan memadai, juga berisi tujuan penulisan atau prakata. Sistematika buku, ketentuan umum pembelajaran, karakteristik pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ruang lingkup, serta pembelajaran bahasa Indonesia yang penting diinformasikan kepada peserta didik atau pemakai, baik oleh penulis maupun oleh penerbit. Butir 11 pendahuluan bab. Di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11, pada awal setiap bab dicantumkan isi berupa penjelasan kembali materi dari subtema yang akan disajikan pada peserta didik. Juga peta konsep yang menjelaskan isi dari subbab pada subtopik materi. Isi dari pendahuluan bab 1 menyusun prosedur, dan bab 2 teks eksplanasi tidak sampai menjelaskan maksud dari materi pembelajaran peserta didik. Akan tetapi isinya menjelaskan apa yang akan dipelajari pada bab itu.
12. Daftar isi. Daftar isi di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11 memuat judul-judul bab, subbab, termasuk kata pengantar atau prakata, daftar isi, glosarium, daftar pustakata, daftar indeks, dan lampiran atau profil. Butir 13. Uraian isi tiap bab atau unit. Di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11, pada bab 1 menyusun prosedur dan bab 2 teks eksplanasi, berisi topik-topik sesuai daftar isi yang ditampilkan dalam buku, sesuai dengan subtopik tiap bab. Butir 14. Glosarium. Di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11, glosarium berisi istilah-istilah penting. Dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, ditulis alfabetis namun tidak disertai nomor-nomor halaman tempat istilah itu terdapat dalam teks dan dicantumkan pada lampiran buku. Butir 15. Daftar pustaka. Semua rujukan yang digunakan di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11 tercantum dalam daftar pustaka secara konsisten. Daftar pustaka diletakkan di bagian penutup buku dan disusun secara alfabetis serta mengikuti tata cara penulisan daftar pustaka yang lazim. Butir 16. Daftar indeks subjek dan orang. Indeks subjek di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11 tercantum pada akhir buku dan disusun secara alfabetis dengan nomor halaman pada setiap subjek. Penting diantaranya, indeks pengarang merupakan daftar pengarang yang karyanya digunakan dalam materi diikuti oleh nomor halaman kemunculan dalam buku, diletakkan di bagian penutup buku dan disusun secara alfabetis. Butir 11. Identitas tabel dan gambar. Di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11, setiap tabel, gambar, dan lampiran diberi nomor, nama atau judul. Teks, tabel, gambar, dan lampiran yang diambil dari sumber lain yang disertai dengan rujukan. Judul tabel terletak di atas tabel terkait, sedangkan judul gambar di bawah gambar terkait di dalam buku. Butir 18. Rangkuman dan refleksi. Di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11 cenderung tidak memiliki rangkuman pada setiap akhir bab yang ditampilkan, namun lebih ke arah penilaian keterampilan peserta didik dalam latihan yang disajikan di dalam subtema sehingga refleksi peserta didik yang lebih ditekankan pada akhir bab. Refleksi memuat kesimpulan sikap dan perilaku yang harus diteladani oleh peserta didik. Butir 19. Evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi sesuai dengan SK atau KD. Namun di dalam buku Bahasa Indonesia SMA kelas 11, evaluasi yang disajikan di dalam buku tidak berbentuk perintah, tetapi ajakan dan umpan baliknya, semacam penilaian keterampilan pada peserta didik dalam pembelajaran subtema dalam setiap materi bab. Daftar cek yang berisi konsep-konsep kunci setiap bab tidak terdapat dalam penilaian keterampilan, namun lebih cenderung interaksi dengan orang tua pendidik, bertujuan agar orang tua peserta didik dapat menilai atau menaksir pencapaian materi bagi peserta didik itu sendiri. Pada bab terakhir yaitu kelayakan kegrafikan. Poin pertama, desain sampul buku. Tata letak atau layout sampul. Hasil analisisnya, pertama, tampilan tata letak atau layout pada sampul depan, punggung, dan belakang buku terlihat serasi dan teratur dengan memiliki warna-warna yang konsisten. Kedua, gambar pada sampul buku juga menggambarkan peta negara Indonesia yang ditampilkan secara sederhana. Ketiga, komposisi unsur tata letak, judul, pengarang, animasi atau ilustrasi, logo, dan lain-lain terlihat seimbang dan memiliki penataan pola yang sesuai dan proporsional. Keempat, sampul buku memiliki pusat pandang yang dapat dilihat dengan jelas, yang bertujuan memperjelas tampilan teks dan dapat menarik para pembacanya. Tipologi sampul. Hasil analisis yang pertama, ukuran huruf pada judul buku lebih dominan dan terlihat jelas dibandingkan dengan subjudul, nama pengarang, dan nama penerbit. Kedua, judul buku sudah dapat menjelaskan tentang isi materi di dalam buku tersebut. Ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan tulisan yang sederhana dan ukuran yang standar. Keempat, warna huruf pada judul buku dan warna latar belakang selaras dan kontras. Kelima, menggunakan hanya satu jenis huruf.
Ilustrasi sampul. Hasil analisis yang pertama menggambarkan isi atau materi yang terdapat di dalam buku dengan terdapat ilustrasi gambar yang cukup menarik dan sesuai dengan materi ajar. 2. Bentuk ilustrasi terlihat sederhana namun konkret atau jelas, sesuai dengan realitas sehingga dapat mudah untuk dipahami. Ketiga, ilustrasi gambar atau objek ditampilkan dalam buku sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran objek. Detail dan komposisi warna sampul. Yang pertama, warna pada gambar memiliki detail yang sederhana dan harmonis. Secara keseluruhan sudah dapat menjelaskan atau menggambarkan materi. Yang kedua, gambar memiliki tata warna yang kontras dan unsur estetis. Lalu desain isi buku. Tata letak isi buku. Hasil analisis yang pertama yaitu tata letak pada isi buku antara bagian depan, isi pokok bahasan, dan bagian belakang sesuai dengan pola dan tata letak yang ditetapkan. Yang kedua, bidang cetak dan margin kurang proporsional atau standar karena memiliki keburaman pada tulisan dan gambar materi yang kurang jelas. Ketiga, margin antara dua halaman berdampingan proporsional sesuai standar. Susunan letak halaman genap dan ganjil sudah mengacu pada dua halaman terbuka. Keempat, tata letak lengkap, memiliki judul bab, subjudul bab, angka halaman, kata pengantar, daftar isi, ilustrasi gambar, dan sumber. Tipografi isi buku. Yang pertama, hasil analisisnya yaitu jenis huruf atau font yang digunakan sederhana dan mudah dibaca. Kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak menggunakan banyak jenis huruf, sehingga tidak mengganggu peserta didik yang membacanya. Ketiga, menggunakan majas-majas yang sulit dimengerti. Ilustrasi isi buku. Hasil analisis yang pertama mampu mengungkapkan isi dan materi teks, sehingga peserta didik memahami isi dari gambar atau ilustrasi tersebut. Kedua, ilustrasi menarik sehingga menimbulkan ketertarikan pada peserta didik. Variasi huruf. Hasil analisis penggunaan variasi huruf seperti bold, italic, all capital, small capital pada judul dan subjudul tidak digunakan secara berlebihan dan dengan ukuran yang standar dan proporsional. Teks. Hasil analisis pembuatan paragraf dibuat dengan pengukuran yang normal dengan susunan yang proporsional dan jelas. Yang terakhir, ukuran buku. Hasil analisis ukuran format sudah sesuai dengan standar ISO yang telah ditentukan oleh pemerintah menggunakan ukuran kertas B5 17,6 x 25 cm dan ukuran buku 170 x 250 mm. Kualitas kertas. Dalam buku ini menggunakan kertas isi HVS 70 gram dan kertas cover AC 210 gram, yang mana dari segi kualitasnya pun sudah sangat bagus dan tidak mudah sobek. Kualitas jilitan. Kualitas penjilitan dalam buku ini sudah sesuai dengan kualitas kelayakan penjilitan, yaitu menggunakan teknik perfect binding, yaitu menggunakan lem panas agar dapat merekatkan lembaran kertas dengan sempurna, sehingga hasil yang didapatkan cukup kuat dan awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.